Siang itu, masyarakat adat Siaporas kembali berkumpul di Sopo Perjuangan. Hari itu, mereka memiliki satu agenda besar, yaitu melaksanakan gotong royong yang mereka sepakati dilakukan setiap hari Senin. Mulai pagi. Tiap Senin mana sama waktu gotong royong. Oh, berarti sini. Biasanya yang persadarin namanya. Sadar sabor nih. Itu macam tariban tadi. Beres kuliah nih. Suasana pun terasa begitu hangat. Canda dan tawa terdengar di tengah aktivitas mereka. Wajah-wajah yang hadir tampak ceria, penuh keakraban dan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Di satu sisi, para laki-laki mulai mengerjakan bagian yang membutuhkan tenaga lebih besar. Sebagian bergantian menggergaji kayu, kemudian memotong dan menyiapkannya untuk dipasang di rumah bersama. Ada pula yang menokop atau memukul kayu, memastikan setiap bagian dapat terpasang dengan baik. Yang lainnya terlihat membersihkan dan merapikan rumput di sekitar area dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Sementara itu, para ibu juga tidak tinggal diam. Mereka turut mengambil bagian dengan menyapu halaman dan mencabut rerumputan yang tumbuh di sekitar Sopo. Lana sebelum natong hani kan 24 jam jaga doon baru. Jadi siang kenatan sama ni maraha bersih mana-mana mahalak kan. Jadi dorongin ama-ama mado anak muda. Dorongin. Jadi akhirnya berbeda kok masih menjaga Siang. Kalau udah si pada johor borngin. Tak hanya terlibat dalam pekerjaan di sekitar rumah bersama, anak-anak muda juga ikut membantu para ibu dalam mempersiapkan kebutuhan dapur. Beberapa di antaranya terlihat membantu menyalakan api, memasak air, menggunakan tungku sederhana berbahan bakar kayu. Setelah beberapa waktu bergotong royong, masyarakat kemudian berhenti sejenak untuk makan bersama. Bekal makanan yang mereka bawa dari rumah dikumpulkan dan dinikmati bersama. Ada yang membawa nasi, lauk, maupun makanan lainnya untuk disantap bersama-sama. Setelah makan, suasana kembali berlanjut pada percakapan dan diskusi. Masyarakat berkumpul untuk membahas perkembangan pergerakan dalam Toras Siaporas selanjutnya. Hijaunya perbukitan Siaporas tersimpan sebuah cerita panjang tentang tanah dan kehidupan. Di balik senyum dan semangat gotong royong saat ini, ada sebuah perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Saudara, sekelompok orang menyerang warga adat Sihaporas yang sedang berkumpul di sebuah posko di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya 10 warga terluka harus dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Salah satu korban luka adalah mahasiswi yang tengah melakukan penelitian skripsi.
Dari video rekaman warga, sekelompok orang mengenakan baju hitam dan menggunakan helm serta Konflik perebutan lahan kembali pecah di Tanah Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Senin 22 September 2025. Sejumlah masyarakat adat menjadi korban penyerangan. Tanah yang sejak dahulu menjadi tempat masyarakat adat hidup. Ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bekerja dan mewariskan cerita leluhur kepada generasi berikutnya. Namun mempertahankan tanah itu bukan tanpa risiko. Ada tubuh yang dipukul, ada mereka yang dikriminalisasi, dan ada yang harus kehilangan kebebasan dengan mendekam di balik jeruji besi. Mereka memilih untuk tetap berdiri di atas tanah yang mereka yakini sebagai tanah leluhur. Tapi paling sakitnya seorang disabilitas, ya, yang jalan pun tidak boleh, ngomong pun tidak boleh, duduk di posko kami itu, di rumah bersama kami itu, karena yang kami sebut posko itu rumah bersama Lamporas, dipukul dia sampai bocor kepalanya dulu, sakit kali. Kalau saya itu luar biasa, lebih kejam dari PKI lah menurut kami, ya. Masa orang tidak bisa jalan, ngomong pun tidak bisa karena disabilitas kok dipukul. Saya langsung ditangkap di raya. Setelah memberikan keterangan saksi tadi, dipukuli dan popor pistolnya itu dipukulkan ke kepala saya. Di depan penasihat hukum saya. Aidang na manggarap kami. Mula manggarap kami sebetulnya dang udah orang. Kami dah maulah buat dok. Mati merjuang. Tangis-tangis melu anak iwer ngamatutun sudah jabu nabi betul mawami botol dan terbayak ko daw ay ba manu mga sehari-hari hidup sikat jume sino kami mangula itu ngatongan ni jume de kami jabu nabi dan terbayak ko daw mga habis-habis bulan aku. Jadi di sila kemarin rumah kita yang dibakar oleh pihak TPL itu, kami pas lagi di kampung sebelah, pas malam-malam lah dibakar sekitar jam 7, jam 8. Ya dulu kan ini air ini bang besar dia semenjak sebelum datangnya TPL, tapi sesudah datang kan jadi kecil karena hutan di atas itu dibabat ditanami eukaliptus. Jadi eukaliptus ini kan pohonnya nyerap air banyak, jadi dimakani eukaliptus itu airnya. Orang tong kerdik nih pinggir dalanan nih ladang kolektif bersama, jadi mengerjakan gotong royong. Ladang kolektif itu untuk bersama, baru sebagian dikasih sama kas kan. Datang segerombolan sekitar kurang lebih 100 orang lah. Itu rumah bersama kami itu langsung ditendang. Pintunya langsung terbuka, sontak kami semua terbangun, terkejut gitulah. Begitu langsung orang itu langsung sergap kami semua. Ditendangi, langsung di strum, dipukuli. Terus ada juga disempat suara tembakan 2 kali dor sampai atap rumah kami itu jebol. Dokumenter ini akan menyusuri kembali perjalanan masyarakat adat Sihaporas, menelusuri sejarahnya, mendengarkan kesaksian mereka, melihat kehidupan yang terus berjalan, serta memahami perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai identitas mereka.
Oh, lebih bro. Dapat madalan satu tengah putih. Dapat madalan sahata saulu. Oh enggak ya? Bilang aja enak ya. Lagu mermi itu. Duet. Salah dan tiga ini. Dua ini enggak ada. Kebetulan enggak ada di sini. Terlalu berat, hadapilah dengan senyum. Oke, Tulang, ready? Ya, ready sudah. Tarik, Ban. Ya. Mi 1, 2, 3 ya. Mahita saluho na pinoparne apunta mamontang lauti si haporas dota no atubuani tano ni apunta tano uluwalangi Kapak madalan sahata sauluan menjaga ruranang akadoloki bersadaro hasomu banang somose bersangap adat tonani opui Olam torasai oras ot maho gawe patano batoan tugu maho songudolo na timbo aire batano sahala ni opung tadungan tamang ya hiruraha maluan namboan hita Tuhan monangani mamboan hita Tuhan monangani Lam Torah sayora tubuh nito dini opongka namang gomgomihita akabaparanai mangundi hontano tading-tadingani marmuda niruranang pemar bisu niroha dang be mabiar dia ka abat-abat agogoni de batasi iyo pota jaga mata no jaga manang hauma tupi no parta biari sogoti olam torasai horas ot maho gabe patano batoan tugu maho songondolo na timbo aide batano sahalani apunta dongata mangya hiruraha ngoluan namboan hita Tuhan monangani mamboan hita Tuhan monangani lam Torah sayoras Setiap pagi, Joni Ambarita bergegas memulai aktivitas rutinnya sebagai seorang petani. Dengan sepatu bot yang menjadi teman perjalanan di ladang, ia meninggalkan rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Namun rumah sederhana yang kini ditempatinya menyimpan cerita yang tidak sederhana. Menurut kesaksian Joni, rumah yang sebelumnya ia tempati bersama keluarga dibakar. Ia menyebut peristiwa tersebut berkaitan dengan pihak perusahaan Toba Pulp Lestari atau TPL.
Tak banyak yang dibawa Joni pagi itu. Hanya air putih sebagai bekal untuk menemani perjalanan menuju ladang. Jarak antara pemukiman dan ladang tidaklah dekat. Untuk sampai ke sana, Joni harus melewati medan yang cukup terjal, menyusuri jalan yang dipenuhi tanah dan bebatuan. Sesampainya di ladang, Joni segera menuju pondok tempatnya beristirahat. Tumpukan kayu bekas yang tersedia kemudian ia gunakan untuk menyalakan api. Api yang menyala bukan hanya untuk menghangatkan atau sekedar menemani waktu beristirahat. Asap yang terlihat dari kejauhan menjadi penanda sekaligus memberitahu masyarakat bahwa ada orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di ladang. Dalam kesehariannya, Joni adalah seorang petani, menghabiskan waktu di ladang, menanam dan merawat tanaman sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Selain bertani, ia juga mengelola pohon tuak atau pohon aren yang dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah maragat. Aktivitas di ladang dan maragat menjadi bagian dari kehidupan Joni sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan alam di sekitarnya. Bentar ya. Ketik dapat top gua no. Mangobus. Harus diiris itu, mengiris tangan-tangannya itu. Nanggernya dibilang bahasa Indonesianya. Itu pagi sore harus diiris itu. Biar terus mengalir apanya, menetes airnya. Sejak awal tahun 2000, perjuangan masyarakat mulai dilakukan secara lebih terorganisir melalui berbagai audiensi dan pengaduan kepada pemerintah. Dalam perjalanan itu, sejumlah masyarakat menghadapi proses hukum dan kriminalisasi. Joni Ambarita menjadi salah satunya. Ia telah terlibat dalam perjuangan masyarakat adat sejak masih muda. Bahkan ia mengaku 2 kali mengalami kriminalisasi pada tahun 2019 dan 2024. Perjuangan tersebut membawanya hingga harus menjalani hukuman penjara. Namun, pengalaman itu tidak membuatnya berhenti memperjuangkan tanah yang diyakininya sebagai warisan leluhur. Dampak kelestarian hutan bisa mempengaruhi pola bertanam kami dan sumber air sumbernya dari hutan. Jadi semenjak kehadiran TPL, perladangan kita semakin tipis, mengerucut, bahkan tergusur. Hama atau hama-hama hutan pengganggu monyet, babi hutan itu semakin banyak.
mengganggu tanaman kami. Jadi ya sungguh berpengaruh besar dampak TPL itu untuk sumber penghidupan masyarakat sekitar Sihaporas ini. Tahun 1998 saya masih sekolah pada saat itu. Orang tua saya, abang-abangan saya, orang kampung bersepakat bahwa mereka akan menuntut pengembalian tanah ini ke pemerintah. Jadi aku pulang ke kampung sekitar tahun 2000. Nah, tahun 2000 perlawanan itu mulai terorganisir. Kita menyurati dan audensi ke kantor DPRD, kantor bupati, kabupaten untuk mengadukan perihal perampasan tanah ini. 2004-2005 ada kawan kita ditangkap karena setelah tadi itu kita mengadu, melaporkan ke pihak pemerintah, tidak ada tanggapan. Jadi pasca jatuhnya rejim Soeharto sempat hari itu Indorayon ditutup. Nah, kesempatan itu ya kita pergunakan hari itu menguasai lahan. Kurang lebih 700 hektar per kopi areal ini telah kita kuasai. Kurang lebih hari itu 300-an kakak. Jadi antara 98 sampai tahun 2004 tadi itu terjadilah penangkapan. Salah satu namanya Mangituan Barita, ketua atau ketua adat kita. Jadi di situ aku udah terlibat, mulai aktif dari pemuda lah ya, pemuda sering mengikuti audensi dan utusan-utusan dari organisasi ini untuk mengikuti pertemuan bila ada kawan-kawan yang mengundang. Jadi situ saya semakin paham penindasan itu, perampasan itu bukannya ini ada kerjasama gitulah, ada kerjasama antar pengusaha dan penguasa. Jadi ya yang kita hadapi pasti kriminalisasi, yang seharusnya kita mengadu sama pemerintah, yang seharusnya pemerintah melindungi warganya, ini bahkan tidak. Jika masyarakat melaporkan tindakan-tindakan yang kita rasakan mengganggu tanaman kita, mengganggu hidup kita, bahkan penganiayaan, polisi, pemerintah tidak menanggapi. Pengaduan kita itu macam di PTS kan lah. Tetapi jika perusahaan melaporkan, mereka cepat. Makanya seperti kawan-kawan tertangkap. Begitu juga saya juga, aku udah 2 kali dikriminalisasi. Tahun 2019 sama 2024. Nah, di situ aku saksi. Saya sebagai saksi, saya menyaksikan bahwa terjadi pemukulan terhadap warga. Saya melihat. Nah, tetapi ketika saya di BAP memberi keterangan saksi 1 minggu setelah laporan pengaduan, saya ditangkap di Raya. Saya dijebak di situ. Saya dikonsep. Saya setelah selesai di BAP, saya disuruh pulang. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang tidak saya kenal memanggil, "Hei Manik, jangan lari kau, kutembak kau," katanya. Loh, saya terkejut. Saya marga Barita, bukan marga Manik. Saya semakin mempercepat lari saya, aku langsung dikepung di Raya itu, di kantor Polres Simalungun itu, di Raya. Saya dipukuli di situ, ditendang sehingga saya lumpuh lah, digari. Itulah salah satu bukti bahwa perlakuan mereka itu sama kita, jangankan berpihak, ya tidak menanggapi. Laporan perusahaan mereka proses, laporan warga tidak diproses.
Seperti itulah saya bilang bahwa hanya pengusaha itu sama penguasa bekerja sama itu untuk mengkriminalisasi ya, untuk meredam perjuangan rakyat. Nah, seiring dengan itu pernyataan dari KPH 2 John Mercy Pahutar saat audensi kita bahwa di Simalungun, di Sumatera Utara 0% penetapan kawasan hutan negara. Belum ada penataan tapal batas. Dan ini tanah adat Sihaporas ini masih penunjukan. Nah, dan juga di persidangan kami, pembelaan dari advokasi kita itu, penasihat hukum kita, seharusnya tidak ada perlakuan atau hukum, kekuatan hukum mereka memenjarakan saya. Nah, tetapi karena mereka bisa mengotak-atik saksi, bukti-bukti dan pasal-pasal, jadi saya digiring ke penganiayaan. Padahal saya tidak ada melakukan pukulan, tidak. Karena kita masyarakat adat itu memohon, menuntut ke pemerintah itu perlindungan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakatnya kita. Nah, tentu jika kita memohon atau membutuhkan perlindungan bukan melalui kekerasan. Jadi kami sering itu dibenturkan seolah-olah masyarakat adat itu anarkis, tidak menghormati hukum gitu. Sebenarnya jauh dari situ. Tidak. Kita tidak pelaku kekerasan. Nah, sampai seperti itulah kisah yang saya bisa buktikannya, bahwa mereka itu negara ini minim menghormati masyarakatnya, minim. Sembrau di negara ini, saya tidak percaya namanya polisi, saya tidak percaya. Karena pengalaman saya di penjara, saya tanya polisi, mana surat penangkapanku? Mana surat panggilan? Tidak ada. Saya langsung dipukul, di-strum, diinjak-injak. Di depan anak-anakku, saya ngeri mengingat itu. 2024. Saya tidur sekitar jam 3 pagi, ada segerombolan orang yang nggak saya kenal, pakai penutup wajah, langsung menendangi kawan-kawanku. Kebetulan aku agak terlambat bangun di situ, mungkin kecapean kerja. Kawanku kulihat dipukuli. Saya terbangun karena dengar suara tadi. Kenapa dipukuli kawanku? Aku bilang. Dari mereka yang menutup wajah itu, woi ini Joni katanya. Saya langsung dikepung 5 atau 6 orang itu. Rambut saya agak panjang itu dijambak, tangan saya dipelintir ke belakang, diinjak-injak. Anakku ada situ namanya si Francisca Berti, masih SD Amarjuna, sama istriku. Mereka menangis, mereka terperongok melihat saya. Jangan melawan katanya, ditembaklah ke atas. 2 kali tembakan itu saya dengar, saya diseret, di-strum. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Makanya itu saya tidak percaya polisi, tidak percaya. Saya digembali sampai di raya, di kantor polisi itu saya dipijak-pijak. Kaki ini ku sangat susah itu berjalan. Ini ditendangi terus. Ya, saya tanya, tapi nggak ada jawaban yang mereka beri atas pertanyaan saya. Mana surat penangkapan? Ini dari mana itu? Nggak ada. Baru siangnya aku tahu bahwa itu udah di raya, udah tahu kita udah dibawa ke sana bawa polisi. Baru tahun 2025 saya masih di penjara. TPL dan saya duga ikut itu terlibat aparat ya. Membakar rumah saya
dibutuh pengaturan dan pos. Karena 2021 saya udah menetap di sana. Nah, rumah kami sama semuanya udah di sana semua, sama surat-surat STTB-nya anak-anak, akte lahir, semuanya ada di sana, hangus terbakar. Cuman pakaian yang dipakai istriku lah yang selamat. Di situ saya tidak banyak berpikir lah, hanya saya berdoa semoga mereka sehat. Karena saya masih di penjara. Saya di penjara, istriku dipukuli, rumah dihancuri, kawan-kawan dipukuli. Nah, saya merasa kuat lah pada saat itu. Karena saya tidak, kalau cerita air mata tidak ada lagi bagi saya air mata. Karena ini bukan suatu kesedihan, tapi ini kekejaman. Tidak ada perkemanusiaan di negara ini, tidak ada perlindungan dari pemerintah, minim. Bagi kami minim. Popor apa itu, pistolnya itu dipukulkan ke kepala saya itu. Di depan penasihat hukum saya. Dilihat penasihat hukum saya, tetapi ya itulah kejamnya mereka. Saya langsung ditangkap di situ, dimasukkan ke sel. Sekitar 3 hari datanglah utusan dari perusahaan meminta supaya kami berdamai. Datang dia, John, anakmu masih kecil-kecil. Yang datangin aku kenal, tidak dari perusahaannya langsung, tapi mereka mengaku disuruh menjembatani supaya berdamai. Anakmu masih kecil-kecil, John, berdamailah kalian, cabutlah laporan pengaduanmu. Saya hanya saksi. Yang melapor, yang terpukul itu adalah saudara saya, bukan saya. Nah, saya saksi, saya bilang. Ya, di sini ya bisa kita bicarakan, aku bilang. Tapi apa syaratnya perdamaiannya? Aku tanya gitu. Ada dana 10M. Cabutlah laporan pengaduanmu itu, kita berdamai. Nah, saya terkejut. Untuk apa? Uang 10M, Bang. Mau letak pembangunannya, membangun kampung di mana? Jika tanah tidak ada. Jadi menurutmu macam mana? Dia bilang, ya syarat perdamaian bagi kami hanya ada satu. Aku bilang, apa itu? Segera angkat kaki TPL dari Tanah Adat Sihaporas, saya bilang. Gak ada yang lain lagi, gak ada, aku bilang. Jadi dia mutar, dia pulang, dia mutar, mungkin dia kesal. Saya lihat masih dari jeruji sel itu, dia mutar mobilnya, dia menabrak pembatas parkirannya Kapolres katanya itu. Rusak mobilnya. Saya agak senang hari itu. Bahwa saya tidak bisa ditawar, aku pikir. Nah, seperti itulah salah satu ya. 2024 juga untuk yang ini. Di situ saya ditahan, dihukum, divonis 9 bulan. Nah, jadi kami bebasnya 6 bulan. Kebetulan pada saat itu COVID. Dan pengacara kita juga mengajukan CB, cuti bersyarat. 2/3 hukuman dijalani bisa kan gitu. Nah, saya bebas. Bebas itu ya tetap masih menduduki lahan. Saya bebas tahun 2020, tahun 2021 kami udah tinggal di sana. Dibutuh pengaturan. Ya. Dibutuh pengaturan itulah aku cerita tadi, ditangkap lagi. Nah, di situ yang paling saya merasa teraniaya secara fisik ya, diperlakukan, dipukuli lah. Sampai di raya itu di strum, dari penangkapan ini di strum. Tanganku hari itu masih lecek ini. Sampai jam 11 siang mungkin ya. Saya digari, keketatan gari itu tangan saya berbekas.
Tapi pukulan itu terus masih. Karena saya tidak mau apa ya, seolah-olah mereka saya bicara salah, tidak bicara salah, begitulah. Jadi selalu dipukuli. Sampai jam makan siang lah di situ saya perkirakan, karena jam tidak ada yang saya lihat. Dan saat di sana itu kami 5 orang yang tertangkap. Tidak bisa berhadapan-hadapan seperti kita ini berhadapan, harus menghadap dinding. Nah, tidak ada kita bisa berhadapan. Tapi sialnya kayaknya hanya akulah sasaran orang itu. Tendang, dipukuli. Dan 2024 itu setelah saya menjalani hukuman, datang juga pihak perusahaan menyodorkan uang ke ini di lapas ini. Kebetulan si Guido pernah menciptakan lagu di Lamtoras, Romahamu katanya. Pada saat itu aku belum tahu kan, karena di lapas. Datanglah seseorang ini, dipanggil aku dan Thompson, kawanku Thompson Ambarita, di bidang kerohanian, Bu Liong di sana, Bursinaga. Kami menghadap di sana. Si seseorang ini mengaku dia terpanggil karena mendengar nyanyi lagu si Guido tadi, Romahamu, Rupi katanya. Dia bilang datang membawa uang. Nah, jadi aku bilang, Bang, aku udah diproses. Saya menjalani hukuman ini, biarlah saya jalani. Tidak ada damai. Untuk apa lagi berdamai? Bawa pulang uangmu. Itu tidak ada untuk mengubah semangat kita untuk menarik laporan atau pernyataan bahwa ini tanah kita, begitulah. Kita tolak uangnya itu. Langsung saya bilang sama Bu Liong, Bu, kami mohon dikembalikan ke sel, ke kamar, aku bilang. Tidak panjang lebar cerita. Itulah mungkin pengalamannya. Tapi kalau di penjara saya nggak ada dipukuli. Sesama lapas itu, tahanan itu bahkan banyak yang bangga. Saya dilindungi di sana. Kawan-kawan di sana saya melindungi saya. Karena mereka tahu cerita kita yang mempertahankan hak, yang melawan perusahaan. Ya keluarga, yang pasti kehidupan keluarga jauhlah membaiknya ketika saya masih bersama mereka karena itu. Karena kehidupan tulang punggung keluarga hingga saat ini ya saya. Dan anak-anak juga terganggulah sekolah. Seperti si Fidel, anak yang paling besar, yang dulunya cita-cita aku dia, dan saya berkeinginan dia harus kuliah. Nah hingga saat ini, padahal saya tertangkap, dia kelas 3 SMA, ya salah satunya dialah nggak bisa saya kuliahkan, sampai saat ini masih menganggur. Nah anak yang paling bungsu juga, si Francisca Berti namanya, itu 2024 masih pengobatan rutin mengkonsumsi obat selama 2 tahun. Karena dia menurut dokter mengidap penyakit epilepsi. Jadi harus mengkonsumsi obat. Nah hari itu saya juga menyedihkan, dialah yang menjadi terganjal, sering teringat di pikiranku dan hatiku, waduh cemana obat si Berti bisanya dilanjutkan mamanya membeli obat, karena hari itu sekali 10 hari sekitar 400.000 lah. Jadi hari itu sangat mahal, tidak BPJS.
Ya syukurlah, puji Tuhan, hingga saat ini saya lihat si Berti tidak pernah lagi kambuh ya. Perjuangan ini, mempertahankan prinsip ini, kita udah tahu dari awal risikonya. Dikriminalisasi, penjara, bahkan kemungkinan bisa diculik, itu udah kita tahu itu ya. Tetapi kita tidak mengharap memang. Tetapi penjara atau bentuk kriminalisasi, penganiayaan lainnya tidak untuk kita kendor. Karena lebih takut kami sama leluhur dan sama pencipta alam semesta jika hak-hak ini tidak kita jaga. Hak-hak yang telah diwariskan ini ya apapun resikonya harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Masyarakat adat itu mempunyai sejarah, dan mempunyai kearifan lokal atau ritual. Seperti yang ini, tebu, pisang, silajuyang ini harus kita tanam itu. Itu untuk kebutuhan ritual nanti. Jadi semenjak hadirnya mereka ini, ritual kita sangat terganggu. Macam tadi ada kambing putih. Kambing putih itu, ya kita juga berternak makin terganggu lah. Kerbau, sapi sekarang ini udah gak ada lah. Semasa aku SD, anak-anak hari itu, kerbau kami banyak. Masih banyak untuk tempat apanya, japalan atau untuk makanannya kan. Sekarang semenjak hadirnya TPL itu gak ada lah. Semoga lah nanti pemerintah mengakui, menghormati tanah adat ini bisa kita pulihkan lagi untuk khusus ternak ya. Nah, yang dulunya kita masih bisa merawat alam untuk kebutuhan air, untuk ritual dan untuk kebutuhan hidup, tidak tercemar, tidak bisa tercemar. Seperti ikan Batak. Ikan Batak itu kan ada di sumber-sumber air kita ini, sungai itu tercemar. Itu udah langka. Contoh 1 tahun 2018 terjadi pencemaran tapi racunan di sumber air minum kita, dan pelakunya pekerja TPL. Kita tangkap, kita temukan, sumbernya ada di sana jelas. Nah, jadi ikan-ikan sampai ke perkolaman di kampung mati. Ikan Batak mati, banyak sekali mati. Ikan pora-pora, lele atau si bahut itu banyak kali. Kepiting banyak. Kita pergi ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan melaporkan ini ke Polres. Salah satu saya juga ikut melaporkan. Herannya polisi bahkan menanya, ada rupanya orang yang meninggal katanya. Kan miris di negara ini. Kita butuh perlindungan dari pemerintah supaya tidak ada korban. Pertanyaan polisi, ada rupanya yang meninggal. Apakah kalau ada yang meninggal di situ baru ada ruang untuk melapor? Kan gitu. Sangat banyak yang membantu saya. Sangat banyak. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namanya ya. Tapi secara lembaga dari Aman membantu. Dari pengurus Aman menyediakan atau mencari penasihat hukum kita. Dan bahkan sampai saksi ahli dari Jakarta saat itu dihadirkan. Salah satunya saksi ahli itu
lupa saya namanya, tetapi kasus yang membongkar kasus Sambo, Perdi Sambo, dia adalah salah satu saksi ahli kita kemarin, dihadirkan dari Jakarta ya, dari terminologi forensik, dari forensik lah. Dan ada dari Bakumsu, PP-MAN, Aman, dan komunitas, kawan-kawan banyak yang menolong. Tapi yang sering bisa saya komunikasi sama pengacara, salah satu si Boy Raja Merpaung dan Kak Nurleli dari Bakumsu, Audo dan Hendra Sinurat. Nah, dan pengurus aman juga seperti Leni dan kawan-kawan lah. Nah, pernah saya berpesan sama pengacara karena mamanya si Castro juga DPO, dia dijadikan tersangka, tapi saya seringlah curhat melalui pengacara. Saya bilang sama pengacara, Bang, tolong sampaikan sama mamanya anak-anak, jika hal terburuk terjadi, jika pun dia ditangkap, jangan menyerah di perjuangan ini ya. Tapi aku mohon, ku titipkanlah anak-anakku ya. Jangan terlantar anak-anakku, ku bilang. Sama pengacara lah itu, hari itu karena mereka yang bisa ya, mengunjungi saya. Ya. Ya, yang saya lakukan yang pertama, di Siantar masih, saya dibilang orang rumah, tidak bisa masuk ke kampung. Karena kampung ini di portal. Jadi kami diisolasinya. Tidak bisa dari Nauli masuk ke kampung. Harusnya dari Balata. Saya bilang, saya tidak mau masuk ke kampung dari jalur yang lain. Karena jalan kampung adalah dari Nauli. Jadi risiko apapun akan saya tempuh harus dari Nauli, saya bilang. Syukur saat itu aku memang pulang bisa masuk dari sini. Nah, beberapa hari kemudian saya keluar, saya dihadang. Yang menghadang bukannya security tetapi masyarakat sekitar yang dibenturkan, masyarakat Sipolha. Saya dilarang, dihadang di situ. Saya tidak diizinkan keluar. Saya karena saya masih status pengurusan, ya saya pulang. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang bisa dijerat hukum, yang bisa dikriminalisasi pikirku. Saya mengalah, saya pulang. Jalan na paling ukasit, ilalahok kami, dohot kamu na doro tuson mga larak kami lewat sa portal. Jadi di sialani pabotok kamu jelas. Ada tujuan muro tuson, nalaho menjajah kami do, nalaho menyerang kami do tuson, bahkan kami juga dohot ramuna mabakar jabunami dison. Sorry, Hamang Uda. Dalam hal berbicara semua ini, Auro Katusi. Jala isi mana mengalar kamu di sana portal? Portal? Salah satu mas saudara. Saya tidak pernah melarang daripada lewat dari portal. Jadi di Salanido, mohojo parjolo dipatuduh kamu identitasmu. Alanan na ibo to kami, dohot pengakuan secara letak daerah on naguri Siapora. Siapora sedot tangadong dison Sipolha. Jalan molo asal lanjut pembicara tahun sedenggan nakenganijo patuduhamu identitasmu manang surat perintah do pabotok kamu tuh kami asa selanjutnya pagkatayon manang na selanjutnya non tujuanmu bapak torak kamu melalui dokumen resmi. Semua hari, semua dua muda. Bahasanya
Karena kita itu adalah memang daripada keturunan Damani Tuan Sipolha. Kalau masalah untuk pemilik lahan itu belum bisa kita pastikan di dalam hal ini. Soalnya mau kami kehadiran kami di Song, karena memang TPN sudah tutup, kita akan bersama memberikan spanduk bahwasanya ini adalah hak daripada Tuan Sipolha bersama siapa orang. Tidak ada hubungannya antara Tuan Siapor dan Siapolha. Itu berdiri sendiri. Mau ladong Siapolha, Siapora. Unang kamu begal sejarah. Bukan begal sejarah. Jala, unang di kecok kamu. Nyatanya resmi penutupan izin TPL adalah jeripaya dari salah satu dari Lamtoras. Bahkan di media sosial, aliansi Siapolha yang saudara bilang itu, kami juga keras bentukan dari TPL. Jadi, oke. Tidak ada artinya kita berpanjang bicara sama mereka. Ya, mereka bagian dari bentukan atau boneka dari TPL. Ya, mari kita. Katanya hamu tong sian yakui hami do babatuan nami abang nabi sa Sipolha. Hami berita Lamtoras daw ng si Manotar dongani. Ayaw nga mengundukan diri siya palito malam na joloy. Ino magprovokasi asa mundur sude. Jadi kung ito imana dangarap tanon niya kung nami si nemana mundur may mana. Naido sila sulaw dak pigabay. Ano no nga namumulo laho. Ra berjuak kita. Supaya mengudak. Adong kita makataya mo pada daton. Dang persuada kami abang nami Koparan Tuan Sipolha. Jangan pati-patian na adong do pati-patian niyo pung nami do tok pung Tuan Sipolha. Naso jadi marsi pete-ketekan. Ingot tamu may. Jadi sonari dang adong do pe ruang ketemu. Da, kami mangido jagamu kemanan nami kenyamanan dito. Tabing karo hamu. Kita makataya betok kamu hamu. Unak Manotar. Kita kamu dah. Kita. Kita. Manotar kami persabido beda dan adogi. Dan semenjak saya pulang, saya harus di rumah. Karena akses ke ladang diputus mereka semua. Tidak bisa, security beserta masyarakat sekitar didanai perusahaan mengawasi kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kebutuhan hidup kami hari itu selama kurang lebih September sampai bulan 2 dari Sekber, sekretariat bersama, pastor, eporus, aktivis-aktivis yang bergabung mendampingi kita. Gitu. Setelah melewati begitu banyak kehilangan, kehidupan perlahan kembali dijalani. Ladang yang pernah dirawat kembali didatangi. Tanah yang sempat ditinggalkan kembali disentuh. Dari sana, kehidupan dimulai lagi. Kembali menanam apa yang bisa ditanam, seperti kopi, cabai, jahe, jagung, dan berbagai tanaman yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Siaporas. Semua dikerjakan dari awal dengan peralatan yang tersisa, dengan tenaga yang ada. Namun, memulihkan kehidupan tidak cukup hanya dengan kembali membuka ladang. Hutan yang telah rusak juga harus dipulihkan. Bibit-bibit pohon mulai ditanam. Satu persatu diupayakan tumbuh kembali di tanah yang pernah kehilangan banyak pepohonan. Durian, bibit kemiri, coklat, kopi, kulit manis, mahoni, sapinur, hau sabal, kayu alam sabal. Aneka jenis lah nanti ini di pohon kita bibitkan untuk rehabilitasi lahan yang udah rusak ini semua. Ada harapan sederhana di balik setiap bibit yang ditanam.
agar hutan kembali rapat, agar sumber air tetap mengalir, agar tanaman dapat tumbuh tanpa terus berhadapan dengan kerusakan alam. Karena merawat tanah berarti merawat kehidupan bagi masyarakat Lamtoras Sihaporas.